Kemudian cara penjaringan kasus ini tadi yang saya bilang ya, biasanya kita pakai format ya, tapi kalau sudah canggih nih 2 menit aja sudah apa namanya bisa lihat ya. Mungkin Bapak Ibu masih butuh tadi yang saya bilang 15 menit baca format kemudian menjelaskan. Kalau tenaga ahli itu 2 menit juga sudah paham ya. 2 menit itu kita cuma lihat observasi itu ya, perilakunya, tatapannya, cara dia bicara, gayanya, nah itu langsung kita sudah tahu bahwa oke, ini memang apa namanya masuk ke dalam apa namanya kasus yang mau kita sampaikan atau kita laporkan ya. Kalau Bapak Ibu mungkin waktu belajar tadi saya bilang 15 menit dulu lah baca format ya, kemudian menanyakan karena di situ kan nanti ada disposisi, ada presentasi dan juga ada perilaku yang timbul pada saat kita wawancara. Kemudian kalau sudah ditemukan tanda-tanda tersebut ya memang sudah ada nih kecemasan, sudah ada depresi, dan kita lanjutkan kepada pengkajian menggunakan form ya, form pengkajian khusus. Bapak Ibu saya nggak tahu sudah dapat belum dari Bu Supami. Kalau sudah dapat ya alhamdulillah, kalau belum nanti diberikan. Jadi form itu memang khusus untuk jiwa dan mengumumkan kepada masyarakat. Artinya di sini artinya kita harus sosialisasi. Kalau di situ sudah ada pasien gangguan jiwa, kita harus lakukan sosialisasi di masyarakat. Bukan berarti kita sampaikan bahwa keluarga si A mengalami gangguan jiwa, enggak seperti itu. Tapi kita sosialisasi bahwa kita sudah mulai mengenalkan tanda-tanda gangguan jiwa. Ya, sehingga masyarakat nanti paham dan sadar sehingga dia nanti bisa melaporkan apabila ada anggota masyarakatnya yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian memberikan pengobatan cepat tadi ya pada kasus baru yang sudah ditemukan tadi kita harus bawa ke waktu itu ke puskesmas dulu ya, dan nanti dapat rujukan ke rumah sakit jiwa setempat dan bekerja sama tadi dengan perawat komunitas yang sudah saya sampaikan bahwa nanti perawat komunitas ini akan memantau pasien-pasien dengan ODGJ tadi ya, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian melibatkan keluarga dalam pemberian obat karena kita nggak mungkin menunggu pasien ya, nggak mungkin kita memantau terus. Jadi pas saat pasien dapat obat itu keluarga kita sampaikan bahwa obat gangguan jiwa ini obat yang pastinya sifatnya obat-obat ini adalah psikotik, pasti punya efek samping. Makanya Bapak Ibu karena tadi belum belajar tentang psikofarmaka ya, jadi obat-obat ini sifatnya relaksasi. Kalau sudah diberikan obat ini kita nggak boleh tinggalkan pasien sendiri ya. Jadi kita harus sediakan pasien di tempat yang aman, dia dalam tempat tidur, dia harus tidur karena pas setelah itu obat itu akan membuat dia ngantuk ya, relax ya. Jadi semua jangan sampai dia nanti keluar mungkin mengendarai motor atau mungkin dia jalan akhirnya dia bisa celaka ya. Nah, itu yang harus diperhatikan, keluarga harus disampaikan. Dan penanganan kalau untuk kasus bunuh diri memang menempatkan pasien di tempat yang aman dan tidak boleh ada alat apapun. Jadi kalau di kamar itu dia hanya boleh beralas tempat tidur saja, nggak boleh dikasih apapun ya. Kalau dia mau minum kita harus memberikan sendiri, nggak boleh ditinggalkan gelas atau makan yang dari gelas atau piring ataupun dari plastik pun kita nggak boleh. Di pasien itu hanya tidur dengan apa sih namanya ya, kasur pun aja nggak boleh dipakai spray ya. Jadi luar biasa untuk menangani kasus bunuh diri kita memang harus waspada dan harus selalu diobservasi. Nah kemudian menempatkan pasien di tempat yang aman ya sebelum kita rujuk. Jadi kita betul-betul harus mengamankan pasien, jangan sampai terlena ya, akhirnya pasien bisa melakukan tindakan apapun. Kemudian kita melakukan terapi modalitas yang untuk menterapi pasien ya, dan juga keluarga serta lingkungan. Karena apa? Pasien jiwa ini nggak bisa sembuh hanya karena obat-obatan aja, tapi yang paling penting adalah support atau dukungan dari keluarga, kemudian kelompoknya ya, kelompok sebayanya, dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Jadi mereka semua itu kalau saling mendukung, ini si pasien jiwa ini dia bisa nyaman ya, aman ya, karena tadi semua lingkungan menjaga dia dan semua paham bahwa dia kondisinya seperti itu. Jadi terapi jiwa itu sampai begitu ya Bu ya. Jadi
kalau misalnya dia sampai kembali berkali-kali, ya berarti memang kita belum bisa menterapi keluarganya, kelompoknya, bahkan lingkungannya. Ya, makanya ada pasien jiwa itu biasanya sampai udah puluhan tahun yang sudah berkali-kali sampai ada apa namanya dibilangnya tuh senior ya, pasien senior yang kena berkali-kali. Nah itu bukan kesalahan pasiennya, tapi biasanya yang karena keluarga dan lingkungannya yang belum bisa melakukan penanganan. Kemudian memfasilitasi, jadi ada yang namanya self help group ya. Jadi kelompok bisa kelompok pasien, bisa kelompok keluarga atau kelompok masyarakat memahami. Jadi kita harus bentuk ini. Jadi nanti kegiatannya ya kita harus bisa mengajarkan mereka, kalau memang mereka nanti nggak bisa ditangani oleh lingkungan dan keluarga, kita tahu harus merujuk kemana. Jadi kita harus tahu kemana kita rujuk, dan kita punya nomor teleponnya, kita punya orang yang dihubungi, dan akan dilakukan tindakan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Jika pasien jiwa yang ada di masyarakat kita tangani ya. Jadi kerjasama itu memang sangat baik sekali ya. Sekarang sih sudah alhamdulillah sudah ada desa siaga ya. Jadi sudah banyak perawat-perawat jiwa ataupun komunitas yang menangani kasus-kasus tersebut. Nah terakhir yaitu pencegahan tersier yang fokusnya di sini pelayanan perawatan untuk meningkatkan fungsi dan sosialisasi supaya pasiennya tidak kambuh. Jadi biasanya dilakukan pada pasien-pasien pasca rawat. Jadi supaya dia nggak kambuh lagi, harus bagaimana kita ya, harus bagaimana keluarga atau kelompok atau lingkungan menangani pasien pasca rawat tadi supaya nggak balik lagi, dan dia bisa survive ya sesuai dengan kondisinya ya. Harapan kita kan pasien jiwa ini nanti kembali ke masyarakat, dia bisa minimal memenuhi kebutuhan sendiri, dia bisa makan sendiri, dia bisa toiletnya sendiri, dia bisa berdandan, dia bisa beribadah. Nah itu yang harus kita tanamkan. Jadi dia nggak tergantung sama orang tua atau sekitar. Orang tua atau kakak adik itu atau masyarakat hanya mengobservasi perilakunya supaya dia tidak membayar. Ya. Kemudian di sini tujuan pelayanan ini tadi mengurangi kecacatan atau ketidakmampuan akibat gangguan jiwa. Ya. Kemudian targetnya adalah anggota masyarakat yang sudah mengalami gangguan jiwa pada tahap rehabilitasi atau pemulihan. Kemudian programnya adalah Penkes ya, tentang perilaku dan sikap masyarakat terhadap penerimaan pasien jiwa. Kalau sudah di masyarakat, jangan kita selalu bilang bahwa itu orang gilanya. Nah, itu jangan sampai begitu. Kenapa? Statement itu akan membuat pasien ini menjadi depresi lagi ya, karena statement itu nggak pernah kita ungkapkan di rumah sakit. Jadi kita anggap dia sebagai masyarakat pada umumnya hanya tadi tanda kutip butuh perhatian ya. Jadi jangan sampai dia dibilang ya seperti itu, atau jangan sampai dia nggak boleh kemana-mana Bapak Ibu. Jadi tetap dia boleh sosialisasi, cuma kita tetap tidak lepas dari pengawasan kita ya. Kemudian pentingnya pemanfaatan pelayanan kesehatan. Artinya apa? Ya kita harus sampaikan bahwa kalau terjadi sesuatu atau nanti perilakunya dia menyerang atau merusak dirinya dia sendiri atau lingkungan, ya kita harus tahu, kita harus lapor kemana ya. Tadi kan sudah disampaikan di depan ada hotline service-nya, kita harus tahu harus lapor kemana ya. Kemudian meningkatkan kemampuan coping, yaitu belajar mengungkapkan dan menyelesaikan masalah. Kita sampaikan kepada pasien ya bahwa dia harus bercerita apabila ada masalah ya. Caranya ya tadi dengan trust ya. Trust ini agak mudah memang ya dengan pasien jiwa. Jadi kita memang harus betul-betul mempersiapkan diri supaya pasien jiwa tadi trust sama kita ya. Dengan cara tadi Bapak Ibu memenuhi kebutuhannya yang pertama. Kedua, kalau janji nggak boleh molor, nggak boleh janjinya nggak boleh nggak ditepati. Kalaupun tidak tepat harus minta maaf sama pasien kalau mau dipercaya sama pasien jiwa, dan menghargai apa yang dia lakukan dengan cara memberi reward ya. Kemudian yang kedua mengembangkan sistem pendukung. Ini adalah keluarga dan masyarakat. Jadi pasien jiwa kalau mau sembuh, keluarga dan masyarakat ini harus memberikan dukungan baik, dukungan secara moral ya, tadi penghargaan ya, dan
memberikan kesempatan dia untuk melakukan sesuatu walaupun hal kecil ya, dan menyediakan pelatihan kemampuan potensi. Misalnya dia diberikan kursus misalnya memasak kalau bagi wanita, yang laki-laki kita berikan misalnya keterampilan mungkin membuat kursi ya, atau membuat apapun produk-produk supaya bisa dijadikan sebagai penghasilan ya, supaya dia juga tidak merenung atau tidak sedih memikirkan sakitnya. Kemudian membantu pasien dan keluarga merencanakan dan mengambil keputusan untuk dirinya ya. Jadi artinya ya keluarga harus betul-betul dan masyarakat harus betul-betul ya diaktifkan ya. Kemudian di sini kita memang bisa membuat tempat pertemuan ya untuk sosialisasi khususnya di wilayah dan mengembangkan keterampilannya. Misalnya activity daily-nya dia mau ngapain ya, kita harus tahu ya. Mungkin kalau sekolah ataupun itu dia nggak bisa ya kerja di rumah dengan kemampuan yang masih dia bisa mengelola rumah tangga, misalnya dia disuruh buang sampah ya, jangan pegang pisau, jangan gitu ya. Dia boleh buang sampah, dia boleh jemur baju dan masih boleh melakukan pengawasan, dan bisa juga mengembangkan hobi olahraga ya. Yang penting jangan naik sepeda sendiri gitu ya. Dia boleh lari, ditemani atau jalan atau apapun, berkebun atau musik dan sebagainya. Kemudian program rekreasi juga penting, serta kegiatan sosial. Dia boleh ikut pengajian, dia boleh ikut kegiatan adat atau apapun. Jangan dibatasi oleh tadi karena dia ODGJ ya. Jangan diajak, kan dia orang gila. Itu janganlah begitu ya Bapak Ibu. Justru dia akan sembuh kalau dia bersosialisasi dengan sehingga dia punya teman dan punya cerita, dan itu bisa mengurangi stres. Dan terakhir yaitu melakukan penkes kepada masyarakat tentang gangguan jiwa serta sikap bagaimana kita menghargai mereka, dan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat ya, seperti tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh mungkin pemerintah yang ada di lingkungan atau tokoh-tokoh budaya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk materi community mental health nursing hari ini ya, atau pelayanan kesehatan jiwa di komunitas. Silakan dengan waktu yang singkat Bapak Ibu bisa bertanya. Nanti bila terputus nanti akan saya jelaskan melalui audio di WA ya, dan materinya saya akan kirim bersama dengan materi yang tadi sudah saya sebutkan via GCL. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bu, nanya Bu. Iya, silakan Pak. Ini kita kan di sekolah banyak siswa yang stres ketika mereka mendapatkan permasalahan yang baru masuk, baru tempat baru, punya teman baru. Terus mereka yang kelas 3 terakhir itu punya masalah ketika mereka mau mencari pekerjaan setelah lulus mau kemana. Ini bagaimana repetitifnya dari primer, sekunder, tersier Bu, supaya nanti kita ketika siswa ini punya masalah kita dapat mengatasi dan membantu cari solusinya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Namin. Mungkin saya akan jawab aja langsung ya. Jadi kalau untuk di sekolah sebetulnya dia ada guru BK atau bimbingan konseling. Ya, biasanya mereka adalah lulusan-lulusan dari psikologi pendidikan ya Pak Namin ya, dan mereka akan diajarkan. Mereka tuh diajarkan bagaimana menangani siswa baru ya, yang pastinya dia masih takut ya untuk atau masih baru untuk menerima lingkungan sekolah ataupun pelajaran. Di situ sudah ada Pak, di program BK itu ada terapi yang namanya terapi lingkungan, ada terapi individu Pak, ada terapi kelompok ya, dan juga mereka punya bimbingan belajar, bimbingan
individu, bimbingan karir, dan bimbingan kelompok. Mereka punya Pak programnya, dan biasanya di sekolah itu akan dia punya cara. Ada namanya programnya, kebetulan karena memang saya juga dari psikologi pendidikan ya Pak, sebelum saya di Jiwa itu memang ada namanya sosiometri. Jadi nanti mereka akan menggunakan format, mereka akan mengisi, dan di situ nanti ada misalnya nih Pak Namin adalah orang atau siswa yang nggak pernah ditemenin. Nah nanti kelihatan Pak dari sosiometri itu. Nah dari situ nanti ketahuan bahwa Pak Namin mungkin sosialisasinya tidak begitu baik di kelas. Nah itu akan ditangani secara individu oleh BK tersebut. Kalau tadi masalahnya kelas 3 ya, tentang bagaimana dia memilih kuliah, bagaimana dia mau memilih bagaimana belajar yang baik, itu nanti ada masuknya ke program bimbingan belajar dan bimbingan karir. Jadi kalau di situ tugasnya adalah guru BK Pak. Nah itu baik sekali sudah. Nah apabila dia nanti ada di masyarakat, ya kita sebagai Projiwa juga tadi bisa juga memberikan bimbingan tersebut ya. Tadi berarti stimulasi di situ namanya Pak. Berarti dia stimulasi anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini sampai dia bisa masuk remaja. Nah di situ nanti ada apa yang dia menjadi masalah, misalkan belajar. Nah, nanti kita akan memberikan terapi untuk bagaimana dia belajar yang baik dan sebagainya. Jadi seperti itu Pak Namin. Oke. Tanya Bu. Iya. Waalaikumsalam Bu. Iya, waalaikumsalam. Agak cepat Pak Jaini ya waktunya. Iya. Ya Bu, terima kasih ya. Kalau kita lihat di sini, kalau melihat penjelasan Ibu ya, masalah perawat jiwa ini masih sangat minim sekali Bu ya. Iya. Sering kita lihat kasus-kasus ketika orang sudah masuk rumah sakit jiwa itu, kadang-kadang secara medis karena keluar dari rumah sakit itu dia merasa sembuh, tapi kenyataan ketika sudah sampai di keluarganya atau di rumahnya itu malahan dia tambah stres gitu, karena penilaian masyarakat itu ini kamu kan ya pokoknya negatif lah kalau orang udah masuk rumah sakit jiwa itu. Nah, artinya ketika kita nanti sebagai perawat jiwa, kalau ada yang bisa seperti Ibu bilang itu ada khusus perawat jiwa itu, kira-kira kalau di satu tempat masih tidak ada atau jarang itu perawat umum aja yang banyak, itu kira-kira untuk menangani kasus-kasus seperti ini apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu. Pak Jaini baru masuk ini ya tadi ya, baru masuk Zoom ya. Tadi ada. Iya, agak terlambat saya. Iya. Jadi tadi ada di pencegahan primer sudah ada Pak, di pencegahan sekunder udah ada, tersier udah ada. Saya sebutkan sekali lagi ya Pak. Untuk pencegahan primer itu Bapak sosialisasi tentang bagaimana jiwa yang sehat. Ya, stimulasi tumbuh kembang sesuai usia 0 tahun sampai lansia. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder itu deteksi dini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belum paham, Bapak Ibu mengkajinya dengan format pengkajian. Kalau saya 2 menit udah cukup Pak. Saya ngobrol sama keluarga, saya tahu bahwa itu misalnya dia sudah ada tanda-tanda gangguan jiwa atau stres ya. Oke. Setelah penemuan kasus dini ya, kemudian kita langsung kerjasama, kita konsulkan dengan pihak terkait. Biasanya misalnya kalau ada perawat komunitas atau perawat jiwa, kita langsung ke situ, atau kita bisa juga ke puskesmas Pak. Nanti akan dibuat pemeriksaan ya, dipanggil keluarganya atau didatangi ke rumahnya. Setelah itu nanti akan dirujuk apabila memang perlu penanganan lanjut, misalnya ke rumah sakit jiwa tadi ya. Kalau memang harus dirawat inap, kalau memang rawat jalan, mereka akan diberikan obat dan dirawat jalan, dan akan diberikan penkes kepada keluarganya untuk kontrol, dan khususnya kontrol untuk minum obatnya dan kontrol untuk kembali lagi pemeriksaan. Nah itu di situ peran kita di masyarakat ya, memang kita harus betul-betul ini Pak, home visit, memang home visit. Karena apa? Kalau di masyarakat itu ngumpulin susah, masyarakat mah kasih aja leaflet atau brosur atau apalah gitu, memang agak susah. Tapi kalau untuk keluarga kita harus home visit, kita datang, kita jelaskan gimana penanganan pasien dengan halusinasi misalnya. Keluarga harus bagaimana kalau dia sedang halusinasi, keluarga harus ngajak ngomong, kan sudah ada tuh ya di dalam SP kan, terus kasih
misalkan si pasien lagi ketawa-ketawa sendiri, Bapak colek, Dek, kamu lagi denger apa? Misalnya dia mengelak, walaupun kita tahu ya, langsung aja, ya sana kamu nyapu, atau kamu cerita apa yang kamu dengar. Jadi sesuai dengan SOP yang sudah Bapak buat. Nah itu keluarga harus diajarkan. Kalau dia isolasi sosial ya diajarkan gimana dia punya teman, atau tetangganya suruh datang, atau teman mainnya suruh ngajak ngobrol. Jadi itu pencegahan sekunder ya Pak. Nah untuk tersiernya itu pasca rawat, nah tadi yang saya bilang, jadi kita harus berikan dia aktivitas supaya dia tidak melamun, supaya dia punya kegiatan. Jadi biarkan dia ikut pengajian, ikut karang taruna misalnya kalau dia remaja, atau ikut apapun kegiatan yang dia bisa, yang penting tetap dengan pengawasan. Jadi seperti itu Pak ya. Tadi ada sudah, nanti Bapak baca di slide itu udah lengkap sekali. Iya, insya Allah Bu. Ya makasih Bu. Ya nggak apa-apa Pak Jaini, tadi mungkin agak masuknya agak. Ya saya agak telat sholat tadi. Iya nggak apa-apa, silakan. Makasih Bu. Ya. Silakan yang lainnya Bapak Ibu, atau sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Atau sedang ngantuk? Beberapa peserta sudah menguap. Sedikit lagi nambahin. Kalau khusus untuk misalnya kalau tingkat mengambil studi lagi gitu, misalnya kan untuk jiwa ini ada kan ya Bu ya? Oh ada Pak. Bapak kan nanti kalau di S1 Bapak lanjut, Bapak nanti kan menguasai 7 diagnosa. Tadi tambahnya RBD, risiko bunuh diri, sama waham. Walaupun Bapak kemarin dikasih sama Bu Panap, itu tadi Bapak boleh tahu. Nanti Bapak mau lanjut lagi, kalau spesialis Bapak nanti menguasai 33 diagnosa Pak. Nanti Bapak harus merawat ketiga diagnosa. Karena di klinik juga ternyata kalau saya lihat ini, bukan saya pernah belajar psikologi juga sih, bukunya dari Dadang Awari itu kan saya pernah ikut pelatihan. Dadang Awari. Saya banyak membaca bukunya juga gitu. Ternyata Bapak baca buku yang Budiana Kelia sama Prof Yani sama Bu Novi Elena Pak, itu bagus. Iya baru satu itu yang Ibu presiden itu, tapi saya banyak Dadang itu karena dia psikologi Islam juga ya. Gitu. Memang pendekat akhirnya masuknya ke ujung-ujungnya juga ya istilahnya kalau kita bilang ya terapi jiwa lah saya bilang. Ya itu pendekatannya pendekatan ruqyah gitu. Dibarengi Pak dengan dengan konvensionalnya ya Pak. Iya Bu. Konvensionalnya saya Bapak kolaborasi dari Bu Diana Keliat ya Pak, profesor kita sama Prof Yani. Makanya saya mau menulis sebuah buku traumatical healing itu. Oh boleh, bagus. Iya Bu, makasih banyak Bu. Ya sama-sama. Yang lainnya Bapak Ibu sudah cukup Pak Andi dan kawan-kawan. Saya tanya sebentar Ibu. Ya, agak cepat Bu. Saya lagi. Ibu, di lingkungan saya gitu ya, itu kan ada beberapa orang yang kayak memang ya dikatakan sakit jiwa gitu ya. Yang pertama memang dia kadang-kadang sudah sampai ke kekerasan dan dia tergantung dengan obat-obatan sudah. Terus kemudian ada juga yang dia seperti kadang ngomong sendiri, terus jalan-jalan, kemudian dia nggak ngamuk, tapi dia suka berekspresi sendiri gitu kan. Itu ada beberapa, terus ada juga yang dia suka minta uang dan pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya lanjut. Kita sebagai saya kan sudah tahu seperti itu gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang seperti ini? Gitu, apa kita ini kan ke keluarganya atau kita mendukung dia untuk apa gitu? Ibu kan sudah dapat materinya tuh dari mulai askep ADR, isolasi sosial, ya kan? Kemudian PSP halusinasi, kemudian RPK, defisit perawatan diri, Ibu udah dapat semua. Nah itu SP-nya dibaca Bu, di dalam situ ada tindakannya. Intinya mereka nggak mengamuk karena mereka minum obat. Kalau obatnya nggak diminum, mereka mengamuk. Artinya gangguan psikotiknya itu muncul kembali, makanya mereka nggak boleh putus obat. Nah untuk supaya dia produktif, Ibu nanti ada di setiap SP yang sudah pernah saya kirim, Ibu
itu dibaca, itu semua ada tindakan kita. Misalnya dia kalau mendengar suara, kita kan ada menghardik suara itu, mengajak dia bicara, melakukan aktivitas, dan terakhir itu melakukan ibadah dia. Misalnya dia orang Islam ya dia zikir, dia sholat, kemudian baca Quran. Kalau dia agama lain ya dia mengerjakan sesuai dengan agama. Itu ada semua Bu di SP. Nah kalau dia masalah minta duit, jangan pernah dikasih uang. Artinya apa? Kita lihat kebutuhannya apa, kita belikan aja. Karena apa, dia nanti kalau diberikan